semua anak-anak Tuhan di dalam gedung gereja ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan Yesus yang hari ini kami boleh ada di Ka'bah Allah dan boleh beribadah. Kami juga berterima kasih kepada pemerintah yang sudah mengatur karena mengasihi kami sehingga kami boleh seperti ini. Kami sudah tunduk juga dengan peraturan pemerintah karena pemerintah ini adalah hamba Allah. Puji Tuhan. Oleh sebab itu maka pada hari ini kami ada di dalam Ka'bah Allah oleh karena seizin Tuhan. Urapi kami semua yang akan mendengar pengajaran firman Allah, urapi hamba yang menyampaikan firman Allah. Terima kasih, kami semua sudah siap dengan hati yang senang sekali untuk mendengar pengajaran firman Allah dan melakukan pengajaran firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan mulai dengan pemberitaan pengajaran firman Allah ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sebagai hamba Allah saya ucapkan selamat pagi kepada sidang jemaat dan selamat beribadah. Saya sebagai gembala harus menjadi teladan contoh. Ini dari pemerintah, jadi saya harus jadi teladan bagi sidang jemaat. Sidang jemaat juga harus tunduk dengan peraturan pemerintah. Puji Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan kita hanya di rumah. Saya terlalu senang karena pada hari Sabtu tanggal 16 Mei saya bisa membaca Alkitab ini selama 50 tahun. Dari tahun 1970 sampai dengan 2020 sudah sebanyak 107 kali. Dan saya melihat isinya kedatangan Tuhan sudah dekat sekali. Kita harus hidup suci, kalau tidak nanti akan menyesal selama-lamanya di dalam api neraka. Oleh sebab itu saya harus mengajar sidang jemaat supaya bertobat betul, lalu beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Kita belum dibebaskan 100%, masih ada peraturan, tetapi ini sudah membaik, pasti akan jadi baik. Puji Tuhan. Kita belajar firman Tuhan pagi hari ini. Saya membacakannya untuk kita semua supaya tahu ada Tuhan, ada pemerintah, ada hamba Allah. Haleluya. Tuhan yang Maha Kuasa, Dia ada di tengah-tengah kita, dan ada pemerintah. Pemerintah itu adalah hamba Allah, sedangkan pendeta itu adalah wakil Allah. Di dalam Roma pasal 13, pemerintah hamba Allah. Di dalam Titus pasal 1 ayat 7, gembala itu adalah wakil Allah.
Itu salinan yang lama, lalu salinan yang baru sudah beda. Itu salinan yang lama. Mari kita belajar firman Allah yang ada di dalam suratan Rom, pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7, yang ada terdapat dalam Alkitab Perjanjian Baru halaman nomor 267. Beginilah bunyinya firman Allah. Saya membacakannya untuk kita semua. Kepatuhan kepada pemerintah, awalan ke akhiran an, patuh kepada pemerintah. Tiap-tiap orang haruslah takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan barang siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak kepada mereka. Yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang yang kamu harus bayar pajak, kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Di dalam Roma ini kita baca ada 4 kali diajarkan kepada kita bahwa pemerintah adalah hamba Allah. Kita harus tunduk kepada pemerintah. Saya bangga, saya senang, merasa bahagia karena sidang jemaat gereja Pantekosta ini semua tunduk kepada peraturan pemerintah. Dan sampai hari ini, hari Minggu tanggal 14 Juni tahun 2020, kita ada di dalam Ka'bah Allah. Kita beribadah kepada Allah. Puji Tuhan. Itulah yang kita sudah dengar mengenai hamba Allah. Pemerintah ini sangat baik. Dia mengasihi kita semua, sehingga dia buatkan peraturan untuk semua manusia yang ada di dalam pemerintah Republik Indonesia. Itu hanya semata-mata tidak mau kita menjadi korban dan mati gampang, mati muda, tetapi kita hidup, kita sehat, kita selamat. Puji Tuhan. Oleh karena itu, kalau sidang jemaat mendengar bahwa pemerintah
masih mau supaya kita hanya tinggal di rumah, itu tidak salah. Itu ada benarnya. Kita harus tunduk, dan buktinya kita semua sudah lulus. Dan kita ada di Ka'bah Allah. Pemerintah di Kota Kupang ini, kalau dia tahu bahwa ini gereja Pentakosta, bagus, tunduk, sidang jemaatnya tunduk, gembalanya tunduk, bagus. Bukan kita dipuji supaya kita senang, tetapi nama Tuhan yang kita permuliakan. Puji Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan dengar, kalau pemerintah bilang cukup di rumah, marilah kita tunduk. Dan pakai ini yang tutup mulut, masker ini harus. Saya sebagai hamba Allah harus menjadi teladan di gereja ini. Teladan dalam memimpin, teladan berpakaian, teladan berbicara, teladan di dalam rohani, teladan di dalam kesucian, teladan semua dari Tuhan. Saya harus buktikan, tunjukkan bahwa inilah hamba Tuhan yang turut mendengar firman Allah dan berbuat seperti itu. Diajarkan kepada sidang jemaat supaya sidang jemaat juga turut dengar. Nah ini, puji Tuhan. Kita belajar firman Allah di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-41. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-41, ayatnya yang ke-10 sampai kepada ayatnya yang ke-14. Beginilah bunyinya firman Tuhan, saya membacakannya untuk kita semua. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau, janganlah takut. Hai cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan yang menebus engkau, ialah Maha Kudus Allah Israel. Haleluya. Firman Allah mengajar kita, pertama, janganlah kamu takut. Manusia seluruh dunia ini ada salah satu sifat takut. Takut mati itu sudah ada. Tetapi Tuhan bilang jangan takut. Banyak orang di dunia ini masih hidup tapi penuh dengan ketakutan karena adanya virus corona ini. Takut itu wajar, tetapi ada dokter, ada perawat yang menangani itu. Penyakit itu bukan urusan kita. Tugas kita adalah mendoakan kepada Tuhan supaya Tuhan menolong sehingga penyakit ini segera berlalu. Anak-anak Tuhan,
harus percaya sungguh-sungguh suara Tuhan. Janganlah takut, aku menyertaimu. Saya sebagai gembala, saya berkata saya tidak takut. Saya berkata dan menyampaikan kepada sidang jemaat, jangan takut. Sebab yang bilang jangan takut adalah Tuhan. Dia lebih besar kuasanya dari kuasa-kuasa sakit penyakit, kuasa jahat-jahat, roh-roh setan yang ada. Dia punya kuasa lebih besar. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, harus mempunyai iman yang besar, baru kita mengalahkan itu semua. Tuhan bilang setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus diberi hak, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan, lalu dilengkapi lagi dengan kuasa dari Allah. Allah memberikan kuasa spesial untuk menghadapi setan. Jangan kamu takut itu setan, jangan kamu takut itu penyakit, tapi serahkanlah dirimu kepada Allah dan lawanlah semua penyakit itu, maka penyakit itu akan lari. Kalau ada orang yang mati karena penyakit ini, kita bilang puji Tuhan, dia punya jadwal hidup sudah selesai. Kalau kita masih hidup, puji Tuhan, jadwal hidup kita masih ada. Oleh karena itu hidup dan mati itu ada di tangan Tuhan. Kita manusia ini tidak tahu apa-apa. Yang kita tahu, yang ada kita lihat ini. Yang kita tidak tahu itu surga, sebab tidak kelihatan. Kita tidak lihat juga itu neraka, sebab tidak kelihatan. Kita tidak lihat malaikat, sebab tidak kelihatan. Kita juga tidak lihat setan, sebab tidak kelihatan. Tapi Alkitab bilang surga itu ada, neraka itu ada, setan itu ada, malaikat itu ada, Tuhan Yesus ada. Oleh karena itu kita yang ada ini, kita tidak tahu apa-apa. Kita akan tahu apabila nanti mati. Kita ke surga apa neraka, itu saja yang sekarang kita pikirkan. Bahwa Alkitab mengajar bahwa ada surga dan ada neraka. Oleh sebab itu mari ambil keputusan yang tegas hari ini. Kita memilih Tuhan Yesus, karena kalau bersama Tuhan Yesus akan mendapat hidup yang kekal di dalam rumahnya, di dalam kerajaan surga. Tetapi tidak mau ikut setan, satu waktu nanti menderita sengsara kekal selama-lamanya di dalam api neraka bersama dengan setan. Tuhan sayang kita semua. Buktinya anak-anak Tuhan di rumah saja beberapa hari, kurang lebih 3 bulan, saya melihat semua sudah putih-putih. Saya melihat juga semua gemuk-gemuk. Itu karena berkat Tuhan. Tetapi yang saya mau, kita semua putih, artinya suci dan gemuk rohaninya. Dobel jasmaninya gemuk, rohaninya juga gemuk. Jangan kamu takut. Apa ada yang takut? Roh ketakutan itu kalau ada, gampang, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, air roh setan, roh yang menakutkan keluar, dia keluar. Dengar di sini, dia berkata, janganlah takut, aku menyertaimu. Immanuel artinya Allah menyertai kita. Saya sangat senang mendengar suara Tuhan
Jangan takut, lalu disambung lagi dengan jangan bimbang. Jangan takut, jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu, aku meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Tidak usah takut. Haleluya. Saya melihat ini dengan adanya hanya di rumah, ada orang sakit keluarga, saya berdoa dan mencari waktu untuk saya datang. Saya bisa datang itu karena waktu Tuhan izinkan. Haleluya. Jangan takut. Saya mendapat telepon dari satu pengusaha di kota Surabaya. Dia bilang, Om Sinai, kami susah, mau keluar tidak bisa, mau berbelanja tidak bisa, barang-barang kami juga tidak ada yang belanja, tidak ada yang beli. Bagaimana Om Sinai? Sebaiknya ya begini saja, gampang. Lu datang ke Kupang, datang saja ke Kupang, nanti sekolah Alkitab dan jadi pendeta Pantekosta. Dia ketawa. Haleluya. Jangan takut. Sidang jemaat Tuhan, Tuhan sudah bilang jangan takut, aku yang menolong engkau. Bukan pendetamu yang menolong engkau, aku Allahmu yang menolong engkau. Saya merasa senang. Puji Tuhan, hari ini saya dapat berkat besar dari Tuhan karena berkhotbah 4 kali. Jam 3:30 kami bangun pagi dan berdoa menyembah Tuhan. Jam 6 kami melayani pekerjaan Tuhan dengan anak-anak Tuhan. Itu yang pertama. Jam 9 kebaktian yang kedua untuk anak-anak Tuhan. Jam 12 kebaktian lagi melayani anak-anak Tuhan. Dan 8:30 malam itu juga pelayanan 4 kali. Saya merasa senang sekali. Walaupun sudah lama kita tidak berjumpa muka dengan muka seperti hari ini, tetapi hatiku senang sebab dapat menyampaikan pengajaran firman Allah kepada kita semua. Haleluya. Jangan takut. Apa di sini ada yang takut? Mari kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Hai segala virus corona kami perintahkan keluar dan tidak boleh mengganggu anak-anak Tuhan di dalam gereja ini. Tuhan Yesus, tutup bungkus kami semua dengan kuasa Allah sehingga kami semua terpelihara, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Dan itu ada perbedaan yang kami lihat nyata, betul, tidak rugi kami percaya Tuhan Yesus, tidak rugi kami berbakti kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami beruntung sekali. Kami melihat lagi sekarang kami harus pakai masker. Anak-anak Tuhan harus pakai supaya menolong dirimu. Itulah usaha dari pemerintah kita. Saya sendiri harus pakai menjadi contoh. Puji Tuhan. Oleh karena itu, maka hari ini kita ada perjamuan suci. Karena sudah 3 bulan kita tidak pernah buat lagi. Dan hari ini kita akan
makan dan minum, makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, ini adalah tanda Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi kita, sehingga dia rela menjadi korban, mati untuk kita. Tubuhnya dipecah-pecahkan untuk kita, makan tubuh Tuhan Yesus dan darahnya ditumpahkan untuk kita minum darah Tuhan Yesus Kristus. Dia ada di tengah-tengah kita. Kita tidak lihat dia, tapi dia lihat kita. Puji Tuhan. Dia lihat di dalam gereja sudah ada orang satu yang kurang. Laki-laki hamba Tuhan namanya Ruben. Pendeta Ruben tidak ada lagi, tapi ingat, Tuhan Yesus ada. Jadi marilah pulangkan kesusahanmu kepada Tuhan. Jangan terlalu banyak berpikir mengenai hidup dan mati, tetapi marilah kita mau berpikir bagaimana saya hidup ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Karena kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat sekali. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan, mari bertobat sungguh-sungguh 100%. Hidup suci. Karena kedatangan Tuhan Yesus Kristus sudah dekat sekali. Sebelum Tuhan Yesus datang, Dia akan memberkati kita secara berkat jasmani yang berlimpah-limpah, sehingga kita dapat menikmati dan kita berkata, puji Tuhan, berkat Tuhan yang berlimpah-limpah kita nikmati. Dan kalau kita diberkati, kita juga menjadi orang yang memberkati orang lain. Tuhan ada di sini. Kita hari ini mulai beribadah dan akan kita teruskan terus menerus, baik kebaktian rumah tangga, baik kebaktian pendalaman Alkitab, baik kebaktian doa penyembahan, baik kebaktian doa puasa, baik kebaktian doa semalam-malaman. Kita akan teruskan itu semua. Janganlah kamu takut, karena akulah yang menolong engkau. Kita hari ini masih hidup, hari ini kita masih sehat, kita sangat berbahagia. Ini karena pertolongan Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita di dalam bentuk perjamuan suci. Oleh karena itu mari, kalau ada buat dosa di hari-hari yang lalu, ada kesempatan minta ampun sama Tuhan. Tidak perlu bersuara keras, cukup di hatimu minta ampun. Dan kita dapat menikmati tubuhnya Tuhan Yesus Kristus. Karena perjamuan suci ini untuk orang-orang yang sudah hidup suci. Tuhan sudah menyucikan kita, maka kita sekarang siap sedia untuk makan dan minum tubuh Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani perjamuan suci. Mari tampil ke depan dan melayani. Puji Tuhan. Kita akan mulai ini. Silakan. Haleluya. Tuhan Yesus juru selamat kami yang kami cintai, kami semua sudah siap untuk makan dan minum tubuh Tuhan dan darah Tuhan. Tuhan ampuni kami semua yang telah berbuat salah. Tuhan ampuni, sucikan hidup kami supaya kami layak makan dan minum. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus juru selamat kami yang kami cintai,
Kami mengaku jujur tidak bisa jalan sendiri, begitupun tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu, mari Tuhan, tetap menyertai kami, kasihanilah kami. Jauhkan kami dari segala penggoda percobaan. Beri kami kesehatan, tubuh, jiwa, dan roh yang sehat. Terima kasih, hamba minta dengan segala hormat. Tuhan memberkati semua anak-anak yang ada di gereja ini, mulai dari anak sekolah minggu sampai kepada sidang jemaat Tuhan. Tuhan berkati mereka dengan berkat jasmani dan rohani yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah tangga kami masing-masing. Kami serahkan perjalanan pulang ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menyertai kami dan tibakan dengan selamat sidang jemaat Tuhan yang terhormat dan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita pulang ke rumah tangga kita sekarang ini dengan membawa berkat kasih karunia dari Allah Bapa. Kita membawa berkat kasih sayang dari Allah Putra. Kita juga membawa berkat damai sejahtera dari Allah Rohul Kudus. Kiranya tinggal tetap menyertai kita semua, mulai dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.